Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini saya akan coba terus membahas kasus Jalan Cagak Subang. Insya Allah hampir menjelang tepatnya tanggal 18 Agustus di 2023, ya, tepat hampir 2 tahun. Maka ini momen-momen yang sangat penting. Momen-momen semua masyarakat Indonesia khususnya menunggu apakah ada penetapan tersangka menjelang tanggal 18 Agustus. Masyarakat semua pada menunggu. Tentunya ini akan menjadi kerja keras untuk Polda Jabar khususnya, senantiasa apakah ini akan terungkap atau tidak. Tentunya sekali lagi kita hanya bisa mendoakan agar kasus ini bisa terungkap. Pelaku jelas ini mulai sedikit terusik ya, dengan karena kemarin-kemarin sempat senyap, sekarang mulai terusik ya. Tentunya akan ada strategi-strategi yang dipersiapkan, apalagi sekarang banyak saksi yang diperiksa. Pelaku entah dari mana, apakah pelaku dari luar, apakah pelaku dari dalam, tapi yang jelas bahwa pelaku sekarang sudah mulai melakukan briefing-briefing, sudah melakukan membuat persiapan-persiapan pada saat nantinya misalkan ada salah satu yang terduga di antara saksi yang akan diperiksa, maka pastinya lah mereka akan berusaha untuk memberikan persiapan-persiapan menghadapi BAP daripada pihak kepolisian. Adakah di antara saksi yang mengetahui siapa sebenarnya pelaku utamanya? Apakah ada saksi yang melihat? Apakah ada saksi yang mengetahui siapa sebenarnya pelaku daripada kasus Subang ini, pembunuhan ibu dan anak? Tentunya kita akan mencermati di setiap gerak, langkah, bicara, mimik muka, gerak badan, dan lain sebagainya akan kita lihat semuanya. Adakah saksi yang mengatakan bahwa jika dia ditangkap maka semua akan terbongkar? Konotasi kalau misalkan disampaikan oleh seseorang ataupun saksi mengatakan misalkan bahwa jika dia ditangkap maka akan terbongkar kasus ini. Permasalahannya adalah kalau misalkan ada seseorang yang mengatakan bahwa dia jika ditangkap atau jika dia tertangkap maka akan semua pelaku-pelakunya akan terbongkar. Maka kalau misalkan kita kembali lagi kaji, ya, kalau misalkan ada sekali, kalau misalkan ada orang atau saksi yang mengatakan bahwa jika dia ditangkap maka akan terbongkar semuanya, maka seolah-olah ini berargumentasi bahwa dia mengetahui siapa-siapa saja pelakunya. Nah, tentu sebenarnya ini bisa menjadikan petunjuk, hanya sekedar petunjuk saja. Karena memang kita ketahui bahwa untuk menentukan seorang tersangka tidak gampang ya. Polisi harus betul-betul cermat, di mana harus ada dua alat bukti yang kuat untuk bisa mentersangkakan tersangka, karena nanti akan berhubungannya pada saat nanti di kejaksaan ya. Nah, sekali lagi, apakah ada saksi yang mengatakan demikian? Memang kalau menyatakan jika ada, berarti saksi itu mengetahui siapa pelakunya. Alangkah kita berharap andaikan ada orang yang mau mengatakan kejujuran, kalau memang mengetahui siapa pelakunya, maka sampaikanlah kepada pihak kepolisian bahwa pelakunya adalah si ini, si ini, si ini, si ini yang punya rencananya, si ini yang membantunya, si ini yang membuat skenario-nya. Sampaikanlah kepada pihak kepolisian daripada terucap lama-lama. Karena gini, ucapan-ucapan itu suatu waktu itu akan muncul secara tidak sengaja. Tiba-tiba muncul pada saat dipikirnya bahwa aman, tapi ternyata tidak aman.
Artinya apa? Pada saat dia menyangka bahwa pada saat dia bicara begitu aman, ternyata tidak aman. Artinya banyak hal-hal yang bisa seseorang tergelincir karena dia menutupi daripada sesuatu hal yang memang sifatnya suatu hal yang negatif, maka hal itu suatu saat akan muncul ke permukaan. Suatu saat akan terbuka ke permukaan. Kenapa? Walau bagaimanapun, segimanapun hebatnya menutupi, suatu saat akan terbuka juga. Kita harus yakin itu semua. Ya, kembali lagi, apakah ada seseorang atau saksi yang mengetahui siapa-siapa pelakunya? Dan dia apakah sudah mengatakan demikian bahwa jika dia ditangkap maka akan terbongkar semuanya di kasus Subang. Ya, kita berharap dengan adanya BAP yang dilakukan oleh pihak Polda, mudah-mudahan ada titik terang. Ya, ini ada kalau disebut ini gerakan gerilya nih ya. Ada gerakan gerilya untuk supaya dapat terungkap kasus ini. Saya sedikit sedikit optimis. Ya. Saya optimis ke arah penetapan akan muncul. Saya optimis, insya Allah. Saya hanya melihat adalah siapa pimpinan Polda Jabar. Seorang yang memang sepertinya saya lihat adalah, saya yakin insya Allah dengan di tangan Kapolda yang sekarang, seorang yang memang dia adalah backgroundnya dari Tripikor, kemudian dia mendapatkan anugerah Hugeng Award. Ya, saya hanya coba membayangkan begini. Pada saat saya menerima penghargaan yang satu-satunya se-Indonesia, katakanlah se-Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai Hugeng Award, maka saya akan mempertahankan penghargaan yang diberikan oleh bangsa untuk bisa bekerja sebaik mungkin. Nah, ini yang saya membuat jadi optimis dengan adanya Bapak Kapolda baru, ya, seorang background Tripikor, kemudian punya penghargaan Hugeng Award, maka saya sangat optimis. Semangat Bapak ini masih menyala-nyala, masih kuat. Bapak Kapolda yang sekarang ini, insya Allah jujur, insya Allah. Ya, saya yakin, insya Allah. Nggak tahu kok, walaupun saya tidak tahu, tapi ini hanya melihat dari pandangan luar saja gitu ya. Dari pandangan luar, Bapak Kapolda yang baru ini, ya, ya pokoknya insya Allah yakin lah, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Bapak Kapolda, kami memberikan semangat support kepada Bapak Kapolda Jabar supaya bisa menuntaskan kasus ini. Dengan Bapak mendapatkan predikat prestasi sebagai Hugeng Award-nya, semoga itu bisa lebih, Bapak bisa menuntaskan kasus Subang ini. Ditambah lagi, ya, beberapa jabatan di bagian penting, ini juga ada pergantian. Ya, mudah-mudahan dengan bersamaannya pergantian-pergantian ini, termasuk juga Kapolresnya ada pergantian, ya. Mudah-mudahan ini adalah semangat kolaborasi. Semangat pimpinan dari Kapolda Jabar, pimpinan Kapolres yang baru, kolaborasi. Saya yakin ini akan dihantam. Mudah-mudahan. Doakan juga dengan semangat kekuatan para netizen, para masyarakat, terus doakan yang kuat. Insya Allah, kekuatan doa itu akan tembus ke atas bersama Bapak Kapolda dan Bapak Kapolres yang baru. Kolaborasi yang sangat tangguh. Insya Allah, pemeriksaan BAP akan terus berlanjut, dan itu yang kita harapkan. Bukan hanya satu kali. Kalau BAP-nya berlanjut, berarti ada kesinambungan. Ya, ada penemuan, BAP lagi. Ada penemuan, BAP lagi. Simpulkan, dan tetapkan. Mudah-mudahan dengan sedikit ada informasi-informasi dari jejak-jejak orang ataupun itu saksi memberikan informasi bahwa dia tahu siapa pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.